SIGIP Angkatan 10 Kota Bandung, dan saat ini juga di Bandung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Dr. Randa HMPD. Beliau adalah PLT Kepala Sekolah di SMA 3 Bandung. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, Pak Budi sehat? Alhamdulillah Ibu. Terima kasih Ibu, pada pagi ini Ibu sudah berkenan meluangkan waktu dalam rangka dilakukan proses wawancara. Dalam kegiatan pagi ini Ibu sebenarnya akan ada hal-hal yang terkait dengan pokok-pokok dan inti dari kegiatan wawancara ini. Ini lebih kepada menekankan kita ingin mengetahui bagaimana peran Ibu selama ini sebagai pemimpin sekolah dan juga sebagai pemimpin pembelajaran. Akan dilihat pada dua komponen penting Bu. Pada saat Ibu sebagai pemimpin sekolah, mungkin Ibu juga pernah mengalami semacam satu dilema etika dan juga dilema moral. Kalau dilema etika itu adalah dilema yang berhubungan ketika Ibu dalam situasi tertentu pada saat dihadapkan pada situasi secara moral, Ibu dituntut untuk bisa mengambil keputusan. Tapi kira-kira antara yang benar dan salah ditinjau dari sudut pandang moral. Kemudian juga ada ketika Ibu juga nanti dihadapkan pada satu posisi sebagai pemimpin sekolah, itu dihadapkan pada satu bujukan moral. Jadi kalau bujukan moral itu ini cenderung adanya semacam satu keputusan yang Ibu ambil dalam satu kondisi yang segera antara benar dan salah. Nah Ibu, di sini sebenarnya ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama adalah mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit dari dua hal yang tadi. Ada nggak yang satu masalah yang Ibu bisa ceritakan pada saat Ibu dihadapkan pada satu situasi dilema etika atau dilema moral gitu, kira-kira persoalan di sekolah itu lain. Yang pertama yang harus kita pahami adalah kita punya regulasi, aturan-aturan dari mulai perundang-undangan, kemudian sampai aturan yang disepakati bersama di sekolah melalui musyawarah. Ya, kalau terkait dengan peserta didik, nah itu juga sama lah. Kalau ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, kita merujuk kepada aturan yang diberlakukan di sekolah ini. Ya, melalui aturan yang paling tertinggi sampai kesepakatan di sekolah ini melalui tata tertib itu. Nah, kalau anak itu kan sudah ada aturan-aturan itu sudah dibuat sedemikian rupa, dari mulai teguran lisan, kemudian tertulis, kemudian berlanjut ke tindak lanjut yang tidak menyenangkan, dan juga nanti kalau pelanggarannya itu berat tentu saja sesuai dengan kriteria pelanggaran itu. Nah, kalau di para karyawan, guru, dan TU itu juga kita merujuk kepada aturan yang berlaku mulai dari undang-undang, ya, ada undang-undang disiplin ASN sampai bagaimana penanganan di sekolah melalui sebuah aturan yang dibuat bersama. Ya, kita kan kemarin udah membuat ada muker ya. Nah, itu ada dibuat tim yang merupakan komite etik dan advokasi. Ya, kita kan juga sebagai manusia tentu saja tidak bisa melakukan atau menetapkan sebuah keputusan itu semena-mena. Ada dasar-dasar pandangan yang harus dipertimbangkan. Masalah kemanusiaan yang ini yang kadang-kadang kita juga sulit untuk menentukan, ya. Ketika ada terjadi masalah yang berat, kemudian kita memandang bahwa orang itu perlu bantuan kita, perlu ditolong, maka kita juga tidak sesaklek ketika kita menetapkan sesuatu. Kita harus ada pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa, yang tentunya tidak merugikan semua pihak.
baik itu nama baik sekolah maupun yang bersangkutan. Nah ini perlu sebagai pemimpin itu mengambil kebijakan yang sangat arif dan bijaksana. Jangan terlampau kaku dan jangan terlampau saklek gitu. Walaupun ada ketetapan yang sudah itu, tapi kita sekali lagi aturan-aturan dibuat itu kan untuk kemaslahatan. Dan juga jangan sampai kita memberikan kesempatan pada orang tersebut untuk berubah juga, harus dipertimbangkan. Ya, manusia kan kadang-kadang suatu saat nanti dengan pengalaman tersebut pasti akan ada perubahan. Nah, itu. Ya. Jadi Ibu selama ini ketika dihadapkan pada satu persoalan, Ibu betul-betul lebih mengedepankan aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan Bu ya, baik itu dari pemerintah ataupun keputusan-keputusan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat Bu ya, yang ada di sekolah ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan ini mudah-mudahan bisa berimplikasi bagi kemaslahatan tadi ya Bu ya, terutama warga sekolah yang ada di kita sebagai guru kan ada 4 kompetensi guru ya. Mulai dari pedagogi, kemudian profesional, kepribadian dan sosial. Nah, yang 2 itu kepribadian dan sosial ini yang kadang-kadang terlewatan atau dianggap enteng. Dianggap enteng, padahal seorang guru itu harus memiliki kepribadian yang stabil, tidak emosional, tidak mudah terpancing gitu ya. Adalah di dalam kompetensi guru yang harus dipenuhi gitu ya. Iya, jadi kita melihat bahwa kenapa pentingnya hal itu, karena kita sebagai guru tentu saja harus memberikan teladan-teladan yang terbaik gitu, bukan hanya kita menguasai profesi kita secara profesional, materi-materi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, pedagogiknya menguasai, tapi ternyata kita tidak memiliki kepribadian, apalagi SMA 3 memiliki motto knowledge is power, but character is more. Nah itu character is all above gitu ya, jadi nggak bisa. Kita harus berhati-hati dengan hal itu ya. Within the character of citizens lie the welfare of the nation, itu kata Cicero, itu penting, memang benar begitu. Kemudian juga kata orang yang bijak lain, if we educate people only on mind, not in character, it will menace the society. Jadi jangan pikirannya saja, tetapi karakternya juga harus dibangun. Kalau karakternya jelek, itu akan menjadi mara bahaya bagi masyarakat, ya. Jadi betapa dahsyatnya karakter itu kan, berarti kan bisa mempengaruhi segala kehidupan. Nah ini kalau yang karakternya nggak baik, bahaya. Jadi kita juga mendidik anak, karakternya perlu diperhatikan betul, karena ini penting untuk masa depan bangsa, untuk anak tersebut gitu ya. Jadi dari 4 komponen yang tadi, memang menurut pendapat Ibu adalah yang memang jauh lebih penting itu adalah komponen kepribadian dan sosial ya Bu. Bukan lebih penting, harus diperhatikan. Semua penting ya. Karena kita sebagai guru juga harus menguasai pedagogi. Betul. Terus profesional ya. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Dan pertanyaan selanjutnya Ibu, kira-kira tantangan apa aja Ibu yang Ibu kira-kira harus lakukan ketika menghadapi persoalan-persoalan yang tadi Ibu? Saya harus melakukan pendekatan dan kemudian mencari akar permasalahannya apa. Pendekatan dulu dengan yang bersangkutan, mencari dengan pendekatan kita kan bisa ngobrol, komunikasi, jadi bisa tahu ada masalah apa yang mendasar, masalah apa yang sebenarnya. Dari situ kan kita pahami, kemudian kita cari solusinya yang terbaik untuk yang bersangkutan maupun untuk sekolah. Jadi kita harus mempertimbangkan semuanya itu, tidak hanya sampai dipikirkan. Iya, dan yang terakhir Ibu, nah kira-kira ada hal yang bisa disampaikan ya Bu, sesuatu yang sifatnya positif ketika Ibu saat ini dalam posisi sebagai
kepala sekolah ini giat untuk hal yang terbaik dalam mengambil semacam satu keputusan begitu, ada nggak kira-kira? Kiatnya. Iya. Ya. Untuk Ibu. Kalau saya sih mengenal seseorang lebih dulu. Mengenal seseorang lebih dekat. Jadi kita sering Kenali dulu ya. kenali dulu, terus kemudian kita pelajari permasalahan apa, dianalisa, kemudian baru kita evaluasi dan muncul hasil yang ditetapkan. Jadi akhirnya 3 tahapan yang tadi Iya. ya, keputusan itu yang akan diambil berdasarkan satu upaya dalam mengenal terlebih dahulu orangnya, kemudian melakukan semacam satu analisa, kemudian evaluasi, baru keputusan diputuskan. Iya. Alhamdulillah Ibu terima kasih banyak Sama-sama. untuk sesi wawancara pagi ini. Terima kasih. Alhamdulillah pada pagi ini kita sudah melaksanakan kegiatan wawancara bersama Ibu Dr. Angga RH Yuliana MPD selaku Kepala Sekolah SMA 3 Bandung. Mudah-mudahan di sesi wawancara ini ada sesuatu yang sangat bermanfaat yang memang bisa kita ambil dari pembelajaran ketika kita dihadapkan pada satu kondisi dalam menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih banyak Ibu atau nomor keluarga. Selamat siang. Selamat siang. Ya, alhamdulillah di samping saya ini kebetulan ada Bapak Encep. Beliau adalah wakase kesiswaan di SMA 3 Bandung. Pada siang ini perkenalkan saya Budi Ramdhani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Bandung dan tugas saya di SMA 3 Bandung. Nah, pada siang ini ada beberapa hal yang ingin nanti saya coba tanyakan kepada Pak Encep terkait dengan bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah ini pada saat Pak Encep itu diberikan amanah sebagai wakasek kesiswaan. Ya, selamat siang Pak Encep. Selamat siang Pak Budi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Encep atas perkenan waktunya. Sama-sama. Ya Pak Encep, ini sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan ketika Pak Encep menjabat sebagai wakasek kesiswaan, itu kan seringkali berhubungan dengan adanya semacam satu kebijakan ataupun keputusan yang diambil. Nah, kira-kira saya ingin tahu dan Pak Encep bisa nggak ceritakan hal-hal yang memang bisa disampaikan pada saat ini, ada nggak semacam satu masalah yang memang akhirnya Pak Encep mengambil keputusan memang betul-betul berdasarkan bukan pertimbangan pribadi, tapi memang ini lebih kepada misalnya kepentingan masyarakat yang lebih luas. Mungkin bisa diceritakan Pak Encep kira-kira sedikit aja mungkin. Baik. Kalau ada. Terima kasih Pak Budi telah memberikan pertanyaan terkait dengan regulasi yang sedang dijalankan di kesiswaan. Yang pertama itu dasarnya adalah regulasi dulu. Regulasi dulu ya. Kenapa harus regulasi dulu? Karena itu dasar utama untuk menjadi acuan ketika kita akan mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, serta nanti kita melaksanakan atau mengeksekusi apa yang menjadi sebuah keputusan. Apapun regulasi dulu ya. Nah, itu ya. Artinya kalau misalkan kita sudah berdasar dari regulasi yang saat ini diterapkan, misalkan diterapkan tata tertib di SMA 3 Bandung, maka regulasi tersebut adalah regulasi yang telah ditetapkan di SMA 3 Bandung berdasarkan musyawarah warga, musyawarah warga atau muker. Dan keputusan yang itu adalah berdasarkan keputusan dari seluruh dewan guru. Itu adalah pusat utama yang menjadi regulasi yang diterapkan di SMA 3 Bandung yang melibatkan seluruh orang tua siswa dan peserta didik. Sehingga dari 3 komponen ini sangat berpengaruh untuk menetapkan regulasi tata tertib yang ada di SMA 3 Bandung. Seperti itu. Sebagai kasus contoh, misalkan dia melanggar tata tertib, misalkan membawa rokok. Dalam aturannya, membawa, menghisap atau merokok apapun itu tidak boleh dilaksanakan di lingkungan sekolah SMA 3 Bandung.
membawa apalagi mengisapnya. Apalagi mengisap. Maka dalam aturan di tata tertib yang sudah kita jalankan bersama, anak tersebut diberikan tugas tidak di sekolah tapi untuk belajar di rumah. Seperti itu, sehingga mereka tersebut diberikan belajar di rumah tidak lama, hanya 3 hari untuk belajar di rumah, sehingga mereka mampu mengembangkan pembelajarannya tidak di sekolah dengan teman-temannya. Tujuannya untuk memberikan terapi bahwa beliau atau anak tersebut tidak melakukan kembali untuk melaksanakan pelanggaran yang tersebut. Menurut Pak Icep, memang keputusan terkait dengan misalnya dia diberikan SP3, kemudian di skorsing, itu dirasa efektif. Apakah memang ini nggak berbenturan dengan etika, secara etika itu gitu? Mungkin dengan HAM dan seterusnya. Iya, betul. Sebenarnya Ini kan kalau bisa hak, ya? betul, semua orang punya hak, punya pendapat, punya aturan. Karena kita ada aturan yang telah disepakati bersama. Pertama dari musyawarah kerja dan disepakati oleh orang tua dan disepakati oleh seluruh siswa. Maka hal tersebut menjadi ketetapan yang kita jalankan di kesiswaan dan menjadi tujuan regulasi yang diterapkan saat ini untuk menertibkan tata tertib peserta didik yang ada di sekolah. Artinya memang sudah dipertimbangkan matang-matang ya. Matang-matang, dan itu bukan keputusan kami, tapi berdasarkan keputusan yang telah disepakati berdasarkan musyawarah guru, siswa dan orang tua siswa. Dalam hal ini ada pertentangan nggak dari orang tua mungkin yang memprotes keputusan itu atau? Oke, kebijakan tersebut dilaksanakan dan orang tua pun tidak ada sedikit yang menentang. Nggak ada yang Karena dia telah menandatangani kesepakatan itu ketika masuk SMA 3 Bandung di atas materai. Dan di atas materi, kalau materi biasa, di atas materi 10.000 dan dia sudah menyatakan siap mengikuti tata tertib yang ada di SMA 3 Bandung. itu berarti dilakukan di awal ya? Di awal ada ya. kita sudah sosialisasikan bukan hanya ke orang tua, termasuk kepada seluruh peserta didik ketika awal masuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Salah satunya kita mensosialisasikan tata tertib sekolah ini. Iya. Nah, kira-kira persoalan ini kan selalu terjadi ya Pak Encep ya. Itu artinya bahwa setiap keputusan yang tadi diambil itu dirasa kok tidak begitu efektif begitu ya. Apakah memang ada tantangan yang lain atau solusi yang lain begitu? Ini Memang untuk menegakkan sebuah aturan itu sifatnya kita tidak harus continue, harus secara continuously, secara terus mengingatkan. Karena sifat anak itu masa disebut masa adolescence, masa perubahan, masa terus ingin mencoba. Ketika saya ingin coba, kalau sudah ingin mencoba dan mencoba, akhirnya mereka itu berbuat ini yang minimal sehingga ingin mencoba dan terus. Dan yang sudah melakukan tersebut, ketika diwawancara, ketika ditanya, kita langsung saja mengundang orang tua untuk berdiskusi kenapa anak terjadi seperti ini. Apakah ketika terjadi nanti kedua atau ketiga kalinya siap dengan konsekuensi yang akan diberikan, orang tuanya pun menjawab siap, termasuk anaknya sendiri. Artinya jarang yang melakukan sampai ketahuan kedua ataupun ketiga kalinya, karena konsekuensinya dalam aturan tersebut harus mengundurkan diri, bukan dikeluarkan. Kalimatnya bukan dikeluarkan, tapi mengundurkan diri. Pernyataan mengundurkan diri yang langsung disadari diri dari dirinya sendiri, bukan disuruh, tapi disadarkan diri oleh dirinya setelah mengadakan perjanjian yang pertama, kedua dan ketiga. Itu paling penting. Jadi pernyataan yang dimaksud tadi itu adalah pernyataan atas dasar kesadaran dirinya sendiri, Betul. bukan atas dasar paksaan. Tidak. Begitu kita memahaminya ya. Akhirnya kalau misalkan kita anak tersebut tidak jerak atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi regulasi untuk tata tertib di SMA 3 Bandung, ya banyak sekali anak tersebut misalkan tidak jerak dengan konsekuensi aturan yang telah disepakati bersama guru, orang tua dan peserta didik. Apakah mau ada aturan yang lebih tinggi dari itu? Jelas, kalau aturan lebih tinggi itu aturan kesiswaan. Aturan nomor 18. Ada itu ya. Permendikbud nomor 18 tentang bagaimana cara kita mendidik peserta didik, itu yang diatur tentang
Permendikbud kesiswaan, Artinya pembinaan kesiswaan. itu aturan regulasi yang lebih tinggi lagi dan itu jelas ya. semua Jelas di situ sekali ya. mengatur di sana. Mm-mm. Tapi lebih ke teknis karena aturan tersebut kan sifatnya umum. Tapi di lamangan lebih ke teknis, maka diterapkanlah harus ada musyawarah warga dengan menetapkan tata tertib yang sesuai dengan regulasi. Baik. Itu dia. Luar biasa Tapi bukan harus dibandingkan ya, tidak Iya, iya. dari segi kalimat saja. dari kalimat saja. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ancep atas waktu dan kesempatannya. Dari apa yang tadi sudah disampaikan, dari beberapa item wawancara yang tadi saya sampaikan, ada satu yang sangat luar biasa di sini, bahwasanya memang dalam penerapan nilai-nilai kedisiplinan sekolah, memang bukan hanya kita bicara pengetahuan, tapi juga kita bicara di situ ada keterampilan, ada sikap yang memberikan begitu ya, memberikan kepada peserta didik supaya memang secara itu nanti dia bisa lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ancep selaku Wakasek Kesiswaan yang pada siang ini sudah memberikan informasi yang sangat penting terkait dengan upaya di dalam mengatasi semua persoalan dan juga dinamika baik secara etika begitu ya di dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah yang ada di SMA 3 Bandung ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pajaknya. Sami-sami.